Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam mata pelajaran fikih. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ya. Nila Sesi, Hadiro. Supriyanita, Hadiro. Siva, Hadiro. Afi. Hadiro. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Oke, sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu akan sedikit mengulas mata pelajaran materi yang telah lalu ya. Ya. Masih ingat kemarin itu kita membahas tentang apa? Sholat. Wudu. Oh iya, wudu. Ya. Kemarin kita membahas tentang wudhu. Apa sih itu wudhu? Kalian masih ingat? Bersuci. Iya. Wudhu adalah sesuatu yang kita lakukan sebelum melakukan sholat fardu. Ya. Sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melakukan ibadah. Oke. Selanjutnya rukun wudhu itu ada berapa? Masih ingat? 6. Apa saja? Membacanya. Ya. Basuh muka. Ya. Basuh tangan. Ya. Mengusap sebagian kepala. Membasuh kaki dan tertib. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki materi pada siang hari ini, yaitu tentang sholat sunnah muakkad. Nah, ada yang tahu sholat sunnah muakkad itu apa? Nggak tahu, Bu. Sholat sunnah yang dianjurkan. Sebelum membahas lebih jauh tentang materi kita pada hari ini, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah agar kita mengetahui sholat sunnah muakkad itu apa, terus macam-macamnya itu apa, kemudian ada hikmah dari sholat sunnah muakkad itu apa saja, seperti itu. Nah, manfaat kita mempelajari materi kali ini yaitu agar kita selalu atau senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, bukan hanya amalan-amalan yang wajib saja, tetapi juga amalan yang sunnah, seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, langsung saja kita memasuki materi, yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sering atau yang dianjurkan karena Nabi sering melakukan sholat sunnah ini. Kemudian macam-macamnya itu ada sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu sholat sunnah rawatib itu apa? Nggak tahu, Bu. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya. Kemudian macam-macamnya itu sholat sunnah rawatib ada dua, yaitu yang sholat sunnah rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad. Nah, tapi sekarang kita itu membahas yang sunnah muakkadnya saja ya. Ya, Yang pertama ada sholat sunnah rawatib sunnah 2 rakaat sebelum duhur. Yang kedua 2 rakaat sudah duhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sudah sholat isya. Dan yang kelima sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian selanjutnya ada keutamaan sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu keutamaannya itu apa? Belum tahu ya? Ya. Keutamaan dari sholat sunnah rawatib yang qobliyah yaitu untuk menghilangkan semua kesan keduniawian dalam diri kita, karena kita telah melakukan aktivitas dunia ya. Jadi sebelum kita melakukan sholat fardu, kita itu alangkah lebih baiknya melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah terlebih dahulu agar nantinya ketika kita melakukan sholat fardu itu hati kita sudah lebih tenang, seperti itu. Kemudian sholat sunnah rawatib yang ba'diyah, manfaatnya yaitu untuk menambah nilai amalan kebaikan dan juga untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat fardu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha, apa sih, ada yang tahu? Sholat yang dilakukan Sholat yang dilakukan pada waktu duha, yaitu sekitar jam 7 sesudah matahari terbit setinggi tombak sampai sebelum datang waktu zuhur ya.
Kemudian keutamaan dari sholat sunnah dua, sebelumnya ada jumlah rakaat, ada yang tahu berapa? 2 kali dikit Ya. paling banyak 12. Ya, jadi jumlah rakaat dalam sholat sunnah duha itu minimalnya 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Nah, selanjutnya keutamaan dari sholat sunnah duha. Yang pertama, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Nah, jadi kalian kalau ingin rezekinya dimudahkan, rezekinya dilancarkan, sering melakukan sholat duha ya. Ya. Terus yang kedua, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu. Kemudian yang ketiga, memupuk jiwa sabar dan tawakal dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Selanjutnya ada salat sunnah witir. Salat sunnah witir itu apa? Ada yang tahu? Salat sunnah yang untuk penutup Ya. pada malam hari. Salat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya dengan jumlah rakaat yang ganjil. Ya. Minimalnya itu 1 rakaat dan maksimal rakaatnya itu berapa? Ada yang tahu? 11 rakaat. Selanjutnya keutamaan. Keutamaan dari sholat witir ini itu tadi sudah disebutkan oleh Mbak Supriyanita, yaitu sebagai penutup amalan dalam satu hari itu ya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya salat sunnah tahajud. Ada yang tahu? Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari atau biasanya dikerjakan seperti semalam. Ya, salat sunnah yang dilakukan pada malam hari dan waktu paling utama dalam melaksanakannya itu di sepertiga malam terakhir. Selanjutnya ada yang hafal niatnya? Enggak, Bu. Enggak, ya udah sekarang kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan tahajudi rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Ya, hafalin ya. Iya, Bu. Nah, jumlah rakaat dari sholat sunat tahajud ini berapa? Ada yang tahu? Iya, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya itu semampu kalian. Jadi sekuatnya kalian, mau berapapun terserah kalian, sampai kaki kalian itu bengkak juga nggak apa-apa. Ya, selanjutnya ada keutamaan dari sholat sunat tahajud. Yang pertama, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, yaitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembayanglah, bertahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang lebih tinggi, seperti itu. Selanjutnya ada sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Ya. Ya. Selanjutnya sholat sunnah id. Sholat sunnah id itu sholat sunnah hari raya. Nah, sholat sunnah hari raya itu ada 2. Sholat sunnah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal berapa? 1 apa? 1 Syawal. Ya. Kemudian yang kedua itu sholat sunnah Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Waktu pelaksanaannya itu sama dengan sholat sunnah duha. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebagai penghormatan kita kepada masjid. Jadi setelah kita memasuki masjid, sebelum kita duduk itu lebih baik kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bu, kalau misalnya kita kan gini lagi kena COVID ya, terus sholat rawehnya gimana? Oh iya, sholat sunnah rawehnya gimana? Kan MUI sudah mengeluarkan pendapat ya, sudah berfatwa
bahwa dianjurkan untuk sholat tarawih tapi di rumah. Kalau misalnya mau melakukan di masjid juga harus mengikuti aturan dari pemerintah, misalnya memakai masker, jaga jarak, seperti itu ya. Ya Bu. Ya. Ada lagi? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Ya. Evaluasi untuk pembelajaran kali ini kalian kerjakan halaman 51 sampai halaman 55 ya, dikumpulkan minggu depan. Ya. Selanjutnya kesimpulan dari kita mempelajari sholat sunnah muakkad ini yaitu kita menjadi tahu apa itu sholat sunnah muakkad, kemudian macam-macamnya itu apa saja dan hikmahnya itu apa saja, seperti itu. Nah, untuk minggu depan kalian praktek sholat sunnah duha ya, jangan lupa dihafalkan doa dari sholat duha, seperti itu. Iya Bu. Mungkin seperti itu saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.